Oke, di sini saya sudah menyiapkan pola dasar badan depan dan belakang. Nah, lalu kita akan mengukur tinggi panggul dari pinggang. Setelah itu kita akan mengukur lingkar panggul dan dari atas ke bawah yaitu panjang blazer. Sama dengan yang depan, belakang juga begitu. Terdapat tinggi panggul. Dari atas sampai bawah adalah panjang blazer dan lingkar panggul. Oke, selanjutnya dari pangkal leher kita masukkan 1 cm. Lalu di sisi yang lainnya keluar 1 cm dan naik 1 cm. Lalu kita garis. Setelah itu, di kerung lengan bagian bawah diturunkan 1 cm dan dikeluarkan 2 cm. Selanjutnya kita garis kerung lengan yang baru. Selanjutnya untuk pinggang itu juga dikeluarkan 2 cm dan panggul juga dikeluarkan 2 cm. Lalu kita buat ulang garis baru. Dan sekarang kita pindah ke kerung leher bagian bawah, kita turunkan 3 cm, lalu diturunkan kembali 3 cm. Lalu dari titik yang bawah kita keluarkan 2 cm dan kita tarik garis vertikal dari atas sampai bawah. Kemudian dari titik yang kedua yang sudah dikeluarkan 2 cm, kita tambah lagi sepanjang 4 cm. Lalu dari garis pinggang kita ukur ke atas sepanjang 5 cm dan kita garis horizontal ke arah kiri. Nah, kita sudah dapat titik jatuhnya kelopak kerah. Nah, dari titik 4 cm yang kita keluarkan tadi, kita garis ke titik jatuhnya kerah tersebut menggunakan garis lengkung. Selanjutnya dari titik jatuhnya kerah kita hubungkan dengan bahu yang sudah kita keluarkan 1 cm. Lanjut dari titik yang dikeluarkan 4 cm kita garis lurus ke menuju titik pertama 3 cm dari kerung leher. Nah, dari situ kita menemukan titik temu
dan dari titik tersebut kita keluarkan 1 cm. Lalu dari garis yang sudah dikeluarkan 1 cm, kita tarik ke garis bahu yang baru. Kemudian untuk menentukan tinggi leher, kita beralih ke pola belakang terlebih dahulu. Dari pangkal leher kita mundurkan 1 cm, lalu kita buat garis leher baru dengan garis siku. Nah, setelah jadi kita ukur terlebih dahulu. Setelah mendapatkan ukurannya, kita bisa menentukan tinggi lehernya. Di situ setengah lingkar leher ya. Oke, setelah sudah menentukan titiknya, kita garis. Lalu kita garis siku ke arah kiri sebagai garis pertolongan. Selanjutnya kita ukur 7 cm. Nah, terus kita naikkan 1 cm dan digaris kembali dari titik yang sudah dinaikkan ke titik yang awal. Selanjutnya dari titik 4 cm yang awal tadi kita naikkan 4 cm juga. Selanjutnya kita ukur juga 4 cm ke titik TM yang sudah dikeluarkan 2 cm. Jadi ukurannya semua sama, yaitu 4 cm ya. Dan kita pertemukan kedua titik tersebut menggunakan garis lengkung ya. Nah, untuk kerahnya kita sudah selesai. Kita akan lanjut di bagian kupnat. Kupnatnya dari pinggang ke bawah itu 11 cm. Selanjutnya dari panjang bahu kita bagi 2. Lalu pertemukan titik tengah bahu ke titik kupnat yang atas menggunakan penggaris lengkung. Dan untuk yang bawah kita garis lurus saja.
Selanjutnya kita akan membuat saku. Nah, untuk saku kita ukur dari TM 5 cm. Selanjutnya kita ukur ke bawah sejumlah 6 cm. Dari titik yang 5 cm tersebut, kita geser lagi ke 12 cm. Setelah itu, dari yang titik 12 cm, kita turun 8 cm. Nah, di sini dicoba diperhatikan lagi dari titik yang turun dari 6 itu sampai ke titik yang ke-8 apakah 12 cm atau belum. Nah, di situ ya letak sakunya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelengkungan di bagian TM dengan ukuran 4 cm ke arah samping dan ke atas. Selanjutnya kelengkungan manual. Selanjutnya memperbaiki garis pola. Lalu di bagian sisi kita naikkan 1,5. Lanjut, kita menggunakan penggaris panggul untuk menggaris bagian bawahnya. Oke, lanjut di badan belakang. Nah, di badan belakang ini karena tadi di depan sudah dimundurin, sekarang di kerung lengan atas kita naikkan 1 dan keluarkan 1. Sedangkan di kerung lengan bawah diturunkan 1 dan keluar 2. Di pinggang juga sama, keluar 2, serta di panggul juga keluar 2. Lalu kita satukan titik-titik tersebut. Selanjutnya untuk kup nut dari pinggang ke bawah 11 cm. Lalu di garis bahu kita bagi 2. Dan tarik garis dari titik tengah bahu sampai di kup nut yang atas. Lanjut untuk yang kup nut bawah itu tinggal diturunkan saja dengan garis lurus. Jangan lupa untuk diberi arah serat ya.
Untuk sisi bagian bawah dinaikkan 1,5 cm. Lalu kita garis menggunakan garis panggul. Dari TB kita masukkan 1 cm, lalu garis lurus menuju ke pinggang. Lanjut dari titik yang kita masukkan 1 cm, keluar lagi 4 cm, lalu 4 cm lagi. Dan dari bawah kita ukur 12 cm. Jadi di belahan itu panjangnya 12 cm dengan lebar 4 cm seperti itu. Selanjutnya untuk membuat lapisan belakang, ukurannya sama dengan setengah bahu belakang. Jadi dari pangkal leher turun sama persis dengan panjang setengah bahu. Lalu kita garis putus-putus menggunakan penggaris siku. Oke, untuk pola badannya sudah jadi. Dari D ke E yaitu panjang lengan. Sedangkan dari D ke C sepanjang 12 atau 13 cm. Lalu dari titik C kita tarik garis horizontal ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk menentukan lingkar kerong lengan, kita perlu menghitung lingkar kerung depan dan belakang pola blazer. Setelah lingkar kerung lengan diketahui, kita dapat menentukan titik A ke B dan B ke D. Rumusnya adalah setengah lingkar kerung lengan. Dan untuk titik A ke B itu dibagi 3. Untuk titik B ke D dibagi 4. Nah, dari titik A ke B yang titik pertama itu naik 1,5. Dan di titik yang bawah itu dibagi 2 lagi, lalu diturunkan setengah senti. Nah, untuk dari titik yang D ke B yang di garis pertama itu naik 2 cm. Dan untuk titik yang kedua itu naik 1 cm. Nah, dari titik yang sudah diturunkan dan dinaikkan itu dihubungkan. Mulai dari A ke B dan ke D. Nah, dari titik B dan titik A itu membuat garis vertikal ke bawah. Nah, dari titik A ke C itu dibagi 2. Dan dari titik C ke B juga dibagi 2.
Nah, dari titik yang sudah dibagi dua itu ditarik garis vertikal ke bawah. Lanjut, dari titik G, kita ke kanan dan ke kiri sepanjang 2 cm. Selanjutnya kita beri nama titik G1 dan G2. Selanjutnya dari titik D ke bawah sepanjang puncak lengan hingga siku. Oke, di titik tersebut dinamakan titik K. Nah, dari titik K ke kiri 1 cm dan ke kanan 3 cm. Bisa dinamakan dengan titik K1 dan K2. Selanjutnya untuk titik yang terakhir adalah titik M. Dari titik M ke kiri dan ke kanan 2 cm. Dan kita namai dengan M1 dan M2. Kemudian kita menggabungkan titik G1, K1, dan M1 menggunakan penggaris panggul. Lalu gabungkan juga titik G2, K2, dan M2 menggunakan penggaris panggul. Oke, selanjutnya dari titik K1 kita naikkan sampai ketemu garis pertemuan kerung lengan. Kemudian dari garis pertemuan kerung lengan tersebut kita tarik garis horizontal ke kanan. Lalu dari G1, G2 dinaikkan ke titik tersebut. Oke, pada pertengahan garis CB terdapat titik, yaitu titik B1. Selanjutnya dari titik K1 geser ke kanan sejauh setengah lingkar siku plus 2. Dan titik tersebut kita namai dengan titik L. Kemudian dari titik M1 geser ke kanan sejauh setengah lingkar pergelangan tangan plus 2. Nah, titik tersebut dinamai dengan titik N. Selanjutnya, gabungkan titik B1, L, dan N menggunakan garis panggul. Lalu dari titik B1 dinaikkan sampai ke garis kerung lengan. Selanjutnya dari titik D naik 2 cm. Nah, setelah itu kita buat garis dari perpotongan itu sampai ke titik D yang sudah ditambah 2 ke atas.
Lalu dari titik tersebut ditarik ke titik C. Lalu tarik lagi ke titik perpotongan yang satunya lagi. Setelah itu, dari titik M1 turun setengah senti. Dan dari titik N turun 1,5 senti. Kemudian dari titik yang sudah diturunkan setengah senti, kita gabungkan ke titik M. Lalu digabungkan di titik S yang diturunkan 1,5. Lengkapi garis pola dan jangan lupa untuk memberikan arah serat.